Banyak business owner yang bercerita dan bertanya kepada saya. Mereka pada saat melakukan perubahan, tapi masih bingung menentukan tujuan yang tepat. Bagi mereka, sebagian dari mereka mengatakan bahwa menentukan tujuan merupakan hal yang sulit-sulit gampang. Video ini akan memberikan dua hal mudah yang bisa Anda lakukan selaku business owner atau bagi Anda yang bukan business owner tetapi ingin segera memiliki bisnis. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa menentukan tujuan adalah hal yang mungkin bagi sebagian orang susah gampang. Dibilang susah ya tidak juga, dibilang gampang ya tidak juga. Maka dari itu bisa disampaikan, bisa dibilang bahwa susah gampang. Kawan-kawan, Bapak dan Ibu semuanya, ada 3 hal yang harus Anda lakukan ketika ingin melakukan perubahan. Dalam bentuk perubahan semacam apapun, 3 hal tersebut bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah menentukan mengapa Anda harus melakukan perubahan. Yang kedua adalah menentukan tujuan perubahan itu. Dan ketiga, menentukan aktivitas harian yang sesuai dengan tujuan. Video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana caranya menentukan tujuan yang tepat. Karena ada yang menentukan tujuan tetapi tidak tepat. Banyak juga di antara mereka yang tidak bisa menentukan tujuan. Baik kawan-kawan, Bapak dan Ibu semuanya, 2 hal langkah yang paling mudah ketika Anda ingin menentukan sebuah tujuan. Yang pertama adalah tentukan objek dari tujuan itu. Kemana Anda menuju, itu penting untuk dideskripsikan. Dalam sebuah contoh, ketika Anda menginginkan perubahan bisnis, tentukan perubahannya seperti apa. Mungkin bisa jadi perubahan omset, mungkin bisa jadi perubahan pertumbuhan konsumen atau customer. Setelah Anda menentukan objeknya dari tujuan itu, langkah kedua, Anda harus menentukan angka pencapaiannya atau key resultnya. Kita permisalkan dalam sebuah contoh ya. Anda saat ini anggap saja berada di Sumeneb ya. Ingin memiliki tujuan ke Surabaya. Surabaya adalah tujuan Anda, tapi harus lebih spesifik. Jam berapa harus Anda nyampai di sana? Dan yang kedua, Surabaya mana yang menjadi tujuan Anda? Baik, anggap saja sekarang Anda menginginkan sampai di Surabaya, lebih tepatnya di daerah Kenjeran ya. Anda menginginkan sampai di Kenjeran sekitar pukul 8 malam. Maka dari itu, langkah kedua, Anda harus menentukan juga apa angka-angka kunci atau angka-angka keberhasilan sehingga Anda bisa mencapai di Kenjeran, Surabaya, tepat jam 8 malam nanti. Dalam sebuah contoh, result pertama yang harus Anda tentukan adalah perjalanan dari Sumeneb ke Surabaya membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam, tergantung dari keadaan jalan ya. Kalau kemudian Anda menentukan jam 8 malam harus sampai di sana, minimal Anda harus berangkat dari Sumeneb pukul 4 sore. Sehingga dapat dipastikan mengalami perjalanan selama 4 jam Anda akan sampai di Kenjeran pada pukul 8 tepat. Mari kita urai Bapak dan Ibu. Kenjeran jam 8 malam itu adalah objek dari tujuan Anda ya. Hasil-hasil yang ingin dicapai yang harus ditentukan adalah Anda harus berangkat jam 4 sore ya. Kemudian Anda akan tiba di Pamekasan sekitar jam 5 sore ya.
dan Anda akan sampai di Sampang sekitar pukul 6 sore, dan Anda akan sampai di Bangkalan, lebih tepatnya Suramadu, sekitar pukul 7 sore, dan Anda akan sampai di Kenjeran di jam 8 malam tepat. Seperti halnya itu Bapak dan Ibu, Anda harus menentukan apa objek dari perubahan Anda, kemudian tentukan juga apa hasil-hasil atau angka-angka pencapaian yang membuat Anda bisa sampai pada tujuan yang sudah Anda tentukan. Dua langkah ini akan membantu Anda, mempermudah Anda sampai pada tujuan. Jadi setelah Anda yang pertama sudah menemukan mengapa harus melakukan tujuan itu, dan yang kedua Anda menentukan juga tujuannya kemana, ya, yang terdiri dari objek tujuan itu, dan yang kedua adalah angka-angka keberhasilan yang dapat Anda tentukan sendiri sehingga Anda bisa mencapai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ke arah tujuan yang Anda tuju. Bapak dan Ibu, kawan-kawan semuanya, Anda boleh share ya, apa tujuan Anda dan apa key result Anda atau angka-angka pencapaian Anda, sehingga nanti kita bisa diskusi di kolom komentar. Sejauh saya melakukan pembinaan kepada business owner, kemudian melakukan target-target pribadi dengan dua cara tersebut, maka akan mempermudah pencapaian yang sebelumnya terasa sulit. Karena apa? Karena pikiran yang awalnya menganggap bahwa tujuan itu besar, ya, tujuan itu sangat sulit dicapai, ketika kemudian memecahnya menjadi bagian terkecil melalui angka-angka keberhasilan, maka secara natural pikiran kita mampu mengatakan bahwa hal itu menjadi mudah ketika kita melakukan perubahan-perubahan kecil. Apa yang saya sampaikan mengenai dua hal di atas sangat berhubungan erat juga dengan apa yang disampaikan oleh James Clear melalui bukunya Atomic Habits. Dengan mencapai kemenangan-kemenangan kecil itulah, ya, atau yang kita sebut tadi sebagai angka pencapaian, maka hal itu akan mempermudah bagi pikiran kita untuk mencerna bahwa hal itu sangat mudah untuk dilakukan. Jadi Bapak dan Ibu, apapun target Anda, apapun tujuan dari bisnis Anda, atau tujuan dari perubahan hidup Anda, maka lakukan kedua hal tersebut. Yang pertama, tentukan objeknya, dan yang kedua adalah menentukan angka keberhasilannya atau key resultnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu dengan video-video selanjutnya. Assalamualaikum.